Gelaran Piala Asia U23 tinggal menghitung hari. Namun segala kecemasan mengenai persiapan timnas U23 masih saja terus ada. Terlebih jika melihat lawan yang dihadapi di grup A nanti. Pastinya membuat siapapun kayaknya harus berpikir realistis. Meskipun Indonesia nantinya bakal diperkuat cukup banyak pemain yang berpengalaman mentas di level senior, namun itu bukan jaminan. Apalagi pemain abroad yang akhirnya bisa main ada 5. Karena Nathan Cho nggak dapat izin. Itu pun Justin Hubner diketahui baru akan join tanggal 17 nanti. Yang mana kemungkinan baru akan main ketika melawan Jordania. Sehingga di laga versus Qatar dan Australia, Indonesia harus bisa memaksimalkan pemain yang ada. Melihat realita yang ada, wajar jika Coach Shin mengaku akan bekerja ekstra keras, terutama buat menggembleng fisik para pemain, agar minimal bisa memberikan perlawanan intensitas tinggi selama 90 menit. Lantas, kira-kira gimana peluang Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup dan mencapai target tertinggi? Mengingat target tersebut dinilai juga akan mempengaruhi ke masa depan Sinteyong. Seperti kita tahu, kalau Piala Asia U23 yang akan digelar mulai 15 April 2024 mendatang adalah ajang pertaruhan bagi Sinteyong. Bagaimanapun, Coach Shin dianggap harus memenuhi syarat supaya kontraknya di timnas Indonesia diperpanjang. Dan ia sejatinya sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu lolos ke babak 16 besar Piala Asia level senior. Nah, di Piala Asia U23 ini, Sinteyong diberikan target harus bisa membawa Garuda Muda lolos dari fase grup, yang mana artinya itu akan masuk 8 besar karena tim di U23 lebih sedikit jumlahnya. Namun dengan optimis tinggi, Coach Shin sangat yakin kalau timnas Indonesia bisa lolos sampai semifinal dan membuka jalan ke Olimpiade Paris 2024 lewat jalur juara, runner up atau peringkat 3. Dengan target setinggi itu, pastilah Coach Shin butuh materi pemain terbaik yang bisa dimainkan. Dan sebenarnya Coach Shin udah merangkai tim ini dengan memasukkan banyak pemain yang berpengalaman di level senior, plus para pemain abroad tentunya. Seperti Hernando Ari, Adi Satrio, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino, Rafael Schreidt, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Sebenarnya masih ada nama seperti Nathan Cho dan Dewangga yang juga dipanggil. Akan tetapi keduanya batal tampil lantaran Nathan gak dapat izin klub dan Dewa yang masih pemulihan pasca operasi. Untuk itu Coach Shin pastinya sangat berharap pada pemain yang tersedia. Meskipun begitu, tetap saja masih banyak yang ragu kalau tim ini bisa melaju jauh di Piala Asia U23 kali ini. Penyebabnya kedalaman skuad yang cukup timpang, meskipun sebagian besar tim ini diisi pemain yang berhasil membawa Indonesia juara SEA Games kemarin. Apalagi pemain penting seperti Justin Hubner. Kabarnya baru bisa join tanggal 17 nanti dan baru akan main ketika melawan Jordania. Artinya di 2 laga awal saat bersua Qatar dan Australia, lini belakang Indonesia benar-benar mengkhawatirkan karena di bek tengah tinggal tersisa Rizky Ridho, Komang Teguh, Ferrari, dan bek muda Persib Kakang Rudianto yang akhirnya dipanggil untuk mengisi lubang sebelum Justin gabung. Jelas untuk level Asia, jujur ini sangat berat, tapi bukan berarti nggak bisa, oke? Lebih lanjut, untuk kekuatan lini tengah dan lini depan, Indonesia sepertinya masih bisa berharap pada pemain-pemain yang punya jam terbang di level senior. Masuknya Marcelino yang akhirnya tiba, pasti akan membuat tugas Ivar Jenner jadi lebih mending. Kemudian di depan, adanya Rafael Schreidt dan Sananta, serta Witan juga diharapkan bisa jadi andalan. Meskipun begitu, bila berkaca dari hasil uji coba lawan Arab Saudi kemarin, Coach Shin sendiri mengakui kalau masih banyak perbaikan yang harus dilakukan. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga. Jadi ini sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang. Pastinya tidak puas ya, tapi dengan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain. Dan secara isi pertandingan, tidak terlalu jelek. Ucap Coach Shin dilansir dari FIFA Goal.
Yap, sebenarnya dari dalam hati Koshin, ia sangat ingin Justin bisa lebih cepat join. Terlebih dengan alasan, timnas Jepang dan Korea juga mendapatkan pemain-pemain terbaiknya di Piala Asia U23. Artinya, klub di sana sebenarnya mau melepaskan pemain-pemain terbaik. Jadi kenapa Justin tidak bisa? Kami pastinya sedang berusaha semaksimal mungkin agar Hubner bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23 secepat mungkin. Mungkin mulai dari Pak Erick Thohir dan PSSI berusaha sama-sama. Maksudnya Korea Selatan dan Jepang memang sama melepas pemain-pemain yang bergabung di Piala Asia U23. Semua dilepas. Jadi menurut saya, Keirezu Osaka pasti harus lepas juga pemain tersebut. Ucap Koshin dilansir dari Bolanet. Ya, berkaca dari ucapan Koshin, wajar sih jika ia sangat berharap, sebab Justin kita tahulah kualitasnya gimana dan pasti akan sangat bisa menggendong lini belakang bersama Rizky Ridho yang sama-sama berpengalaman main di level senior. Tapi ya, apapun itu, pihak Keirezu Osaka juga berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan dilepas karena bagaimanapun ini bukan agenda FIFA. Terlebih Justin yang baru saja debut kemungkinan juga bakal jadi andalan baru di tim tersebut dengan krisis lini belakang yang juga sedang dialami oleh Keirezu Osaka. Yap, dengan komposisi skuad yang ada, plus persiapan tim yang ada, maka nggak heran publik diminta untuk realistis walaupun ya tadi. Deg-degannya, kalau tim ini sampai gugur di awal, pertaruhannya adalah masa depan Koshin. Terlebih, seorang pengamat sepak bola Indonesia, Bung Binder, dalam kanal YouTube-nya yang bernama Bola Bung Binder, mengatakan jika peluang Indonesia untuk lolos grup ini sangat berat. Bahkan beliau juga cuma memberikan peluang 10% Indonesia untuk lolos grup, karena ya emang seberat itu. Kalau dari segi peluang, menurut saya peluangnya berat teman-teman. Kalau saya memberikan peluang 10% Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya. Kalau mereka bisa lolos, hebat. Kalau mereka bisa lolos, artinya Sinteyong bisa membentuk timnas U23 menjadi tim yang solid, bisa bersaing di pentas Asia. Ucap Bung Binder. Yap, apa yang dikatakan oleh Bung Binder sejatinya adalah gambaran realistis yang sejati. Sebab jika dilihat dari peta kekuatan keempat tim di grup A ini, hitung-hitungannya Indonesia ya emang berat gitu loh. Yordania misalnya, tim dari tepi barat ini lolos meyakinkan ke Piala Asia U23 dengan menyapu bersih laga kualifikasi dengan kemenangan dan tanpa kebobolan. Dimulai dengan mengalahkan Brunei 9-0, lalu Oman 1-0, dan terakhir Suriah 2-0. Yap, walaupun mayoritas pemain muda Yordania hanya bermain di dalam negeri, tapi timnas Indonesia tetap harus mewaspadai kekuatan pemain mereka. Misalnya, sang top skor Wasim Al-Rialat dan sang striker Abu Taha. Kemudian ada Australia, mereka juga lolos ke Piala Asia U23 ini dengan catatan yang sebenarnya nggak hebat-hebat banget. Tapi ya tetap oke lah, di mana mereka mampu membantai Laos 7-0 dan menahan imbang tim kuat Tajikistan 1-1. Meskipun begitu, yang bikin Australia ini ngeri tentu saja adalah para pemain aboardnya. Seperti Luis Di Arrigo yang memperkuat Legia Gdansk. Ada pula pemain yang kini memperkuat tim muda Brighton and Hove Albion, Steve Hall, dan Cameron Pupion. Lalu Paul Ocon-Engstler yang memperkuat Benfica U23. Selain itu, tim Australia U23 juga dibesut oleh pelatih yang mengantarkan mereka juara di Piala AFF U16 tahun 2016, Tony Vidmar, yang merupakan legend di timnas Australia yang semasa aktif bermain pernah main buat Glasgow Rangers, Middlesbrough, hingga NEC Breda. Yap, terakhir adalah Qatar, sang tuan rumah. Jelas mereka ingin meniru kesuksesan tim senior yang sukses jadi juara. Kendati tidak diperkuat pemain aboard, tapi masih ada pemain yang wajib diwaspadai dari timnas Qatar U23. Seperti penyerang sayap Khalid Ali Sabah, salah satu pemain muda potensial yang melejit di Liga Qatar bersama Al Wakra SC dengan 2 gol dan 2 assist dari 11 penampilan di Liga musim ini. Selain itu ada juga Shefaldit Fadlallah, bek kiri yang terkenal dengan kecepatannya. Tentu saja demi memperoleh hasil matang, Qatar juga melakoni sejumlah partai uji coba. Pelatih mereka, Lidio Vale, juga sosok yang berpengalaman. Vale pernah menjadi manajer Akademi Timnas Portugal dan melatih tim muda Timnas Portugal. Selain itu, ia juga pernah menjadi asisten Fernando Santos di Timnas Portugal. Maka dari itu, melihat peta kekuatan yang ada, peluang Indonesia di grup A ini sangatlah berat. Akan tetapi bukan berarti nggak bisa. Meskipun cuma 10%
40% sekalipun, jika itu bisa dimaksimalkan dan bermain sesuai kapasitas, nggak aneh-aneh dan efektif, maka Indonesia bisa aja jadi tim yang mengejutkan di ajang ini. Oleh karenanya, tugas kita ya dukung dan doakan selalu agar timnas U23 diberikan hasil terbaik, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.